Pemirsa, Kompas membantah tudingan Fadlizon yang mengatakan survei Kompas adalah survei bayaran, apalagi selama ini Kompas memiliki reputasi sebagai lembaga yang kredibel. Balitbang Kompas melakukan survei jajak pendapat terhadap 1.950 responden di 34 provinsi di tanah air dalam rentang waktu tanggal 1 hingga 15 Juni. Hasil survei itu dibuat di Harian Kompas edisi Sabtu, di mana pasangan Joko Widodo unggul atas pasangan Prabowo Hatta. Hasil survei itu memancing reaksi jubir Partai Gerindra, Fadlizon. Fadli menuding survei Balitbang Kompas sebagai survei bayaran. Tudingan itu langsung ditepis oleh Wapemret Harian Kompas, Budiman Tanurejo, yang mengatakan survei Balitbang Kompas adalah survei independen dan bukan pesanan. Budiman pun berbalik menantang Fadlizon untuk membuktikan tudingannya itu. Tetapi bahwa ada tudingan bahwa lembaga survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas itu berbayar, saya mau membantah secara kategoris bahwa itu tidak benar, ya. Nah, saya juga akan meminta kepada saudara Fadlizon untuk membuktikan siapa yang membayar, bayarannya berapa, ditransfer lewat mana, dan lain sebagainya, agar pernyataan itu juga tidak hanya sekedar diungkapkan tanpa ada basis data sama sekali. Buktinya di mana? Faktanya, kami mengelola, sering melakukan survei-survei dan kami membiayai sendiri, mengontrol sendiri, hasilnya juga kita kelola sendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh pakar komunikasi politik Hamdi Muluk. Hamdi Muluk mengatakan tidak mungkin lembaga seperti Balitbang Kompas dapat dibayar untuk melakukan survei pesanan karena sudah memiliki reputasi yang mapan. Kira lembaga-lembaga yang sudah punya nama besar, punya reputasi yang bagus, itu tidak akan menggadaikan reputasinya, ya, untuk sesuatu yang akan mencoreng reputasinya tentunya, misalnya dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya kira apalagi lembaga sebesar Kompas, ya, dengan reputasi yang sudah puluhan tahun di media cetaknya dan juga korporasinya yang besar, begitu ya, saya kira tidak masuk akal, ya, dia bisa disogok oleh satu orang, ya. Kecuali misalnya lembaga-lembaga survei bisa dibayar itu lembaga abal-abal yang kita tidak tahu siapa yang punya, ya, pelaku-pelakunya juga tidak punya track record dalam survei, ya, dan itu mungkin dibayar. Tapi saya kira tidak mungkin lembaga sebesar Kompas dengan reputasi yang tinggi itu bisa dibayar seorang Jokowi misalnya. Saat ini ada sekitar 9 lembaga survei yang sudah mengeluarkan hasil riset mereka terhadap pasangan Capres dan Cawapres. 7 dari lembaga survei itu menempatkan Jokowi JK di urutan teratas. Zaki Haikal, Arif Firmansyah, Metro TV. Pemirsa, banyak cara dilakukan relawan pendukung Jokowi JK di berbagai daerah untuk memberikan pernyataan dukungan. Salah satunya dengan menggelar aksi simpatik, termasuk di Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara di Sulawesi Selatan, dukungan untuk Jokowi JK datang dari berbagai elemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Egit Hapsari saat ini di Wonosobo, Jawa Tengah, dan juga rekan Trifty Kurota ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami ajak Anda ke Wonosobo terlebih dulu. Egit, dari mana dukungan untuk Jokowi JK dan bentuk dukungannya seperti apa? Putri, seperti yang digelar pada saat ini di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Gerakan Perempuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu gerakan perempuan muslimah terbesar di Wonosobo, sedang menggelar istighosa untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan selain di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini, aksi simpatik juga dilakukan oleh ratusan pesepeda dan juga penarik becak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Aksi simpatik pawai mendukung pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala ini digelar di Kabupaten Brebes dengan mengambil garis start di depan desa Brebes, Jawa Tengah menuju jalur Pantura di sepanjang kota Brebes. Aksi pawai simpatik ini melibatkan sekitar 500 pesepeda dan juga penarik becak se-Kabupaten Brebes yang sengaja melakukan pawai ini untuk menarik simpati masyarakat di kota Brebes untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala pada 9 Juli mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Brebes, Indra Kusuma, menyebut peserta arak-arakan memang sengaja melibatkan dari golongan kurang mampu karena memang merupakan basis pendukung dari Jokowi dan Yusuf Kala.
Indra sendiri menargetkan perolehan suara bagi pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala mencapai 60 hingga 70% di Brebes, Jawa Tengah ini. Pilpres ini dalam satu putaran dan minimal meraih 70% suara. Dan Putri, selain oleh pesepeda dan pengemudi becak di Brebes, Jawa Tengah, dukungan bagi Capres-Cawapres Jokowi JK juga mengalir dari warga di Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta yang menggelar deklarasi di pinggir jalan sepanjang Kabupaten Bantul di Yogyakarta. Deklarasi ini digelar oleh simpatisan dan juga mahasiswa di kota Yogyakarta. Dan deklarasi ini dilakukan tepat di pinggir jalan, di Jalan Raya Mati Rejon dengan membentangkan sejumlah atribut yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK. Aksi massa yang tergabung atas nama Barisan Relawan Jokowi for Presiden ini juga membacakan 7 poin deklarasi tepat di atas trotoar jalan. Selain deklarasi, penggalangan dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 juga diramaikan oleh sablon kaos gratis untuk warga di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Siapapun bisa membawa kaos dan juga menggambar atau menyablon gambar siluet Joko Widodo di kaos mereka masing-masing tanpa biaya. Putri. Baik, berikutnya kita ke Makassar. Ada Trifty, siapa saja yang kali ini memberikan dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK? Iya Putri, dukungan kali ini datang dari para Nahdien se-Sulawesi Selatan dan saat ini rangkaian kegiatan deklarasi untuk dukungan pasangan Jokowi JK dari para Nahdien masih terus berlangsung. Deklarasi ini berlangsung di Gedung IMIM Islamic Center Kota Makassar. Bukan hanya para Nahdien yang ada di Kota Makassar, namun para Nahdien se-Sulawesi Selatan di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan datang hari ini. Dan selain itu acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pertunjukan musik Islami, lalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berlangsung dengan deklarasi dukungan terhadap pasangan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Acara ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, diantaranya adalah Kiai Haji Sanusi Baco yang memberikan tausiah kepada para Nahdien yang hadir pada hari ini. Dan menurut salah satu tokoh Nahdien, Kiai Haji Zain Irwanto, dukungan terhadap Jokowi dilakukan karena Jokowi dianggap sebagai tokoh yang pro rakyat, sedangkan untuk Yusuf Kala sendiri merupakan tokoh kebanggaan warga Sulawesi Selatan sejak lama. Dan dukungan bukan hanya datang dari Kota Makassar, namun juga datang dari Palopo, Sulawesi Selatan. Dukungan di Palopo dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 20 meter. Dan pengumpulan tanda tangan tersebut dikoordinir oleh tim relawan muda Jokowi JK dan juga Seknas Jokowi JK. Pengumpulan tanda tangan dilakukan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Palopo, Sulawesi Selatan. Banyak para pengguna jalan yang akhirnya singgah untuk memberikan tanda tangannya di atas kain putih sepanjang 20 meter. Dan selain itu juga dukungan dari warga Palopo bukan hanya berupa tanda tangan, namun juga berupa dana kampanye yang nantinya akan ditransfer ke rekening Jokowi JK. Dan tim relawan juga membagikan tabloid berisi visi misi pasangan Jokowi JK. Warga Palopo menilai visi misi Jokowi JK dinilai jelas dan juga peduli pada kepentingan rakyat. Putri, dukungan dari Palopo juga datang dari berbagai kalangan seperti kalangan para ibu, tukang ojek, dan juga para pedagang di pasar tradisional. Kembali ke Jakarta, Putri. Terima kasih Trifty Kurota dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya Egy Tapsari dari Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, sumbangan dana gotong royong untuk pasangan Joko Widodo Yusuf Kala terus mengalir. Hingga saat ini sumbangan telah mencapai 56 miliar lebih dengan jumlah donatur 48.000 orang. Dukungan dana untuk Jokowi JK, saldo rekening per 22 Juni 2014, dana dari 7 perusahaan lembaga organisasi sebesar 26 miliar rupiah, dana dari 48.005 orang sebesar 30 miliar 817.912.120 rupiah. Total 56 miliar 817.912.120 rupiah.
Para pendukung Jokowi menggelar kerja bakti sebagai bentuk dukungan yang didedikasikan untuk perjuangan Jokowi. Mereka secara sukarela mengikuti imbauan melakukan bentuk aksi simpatik tanpa imbalan apapun. Salah satu bentuk kecintaan para pendukung Jokowi terhadap calon presidennya diwujudkan dengan beragam cara. Salah satunya dengan kerja bakti bersama. Di Purwakarta, Jawa Barat, para relawan buruh dan para tukang becak melakukan aksi bersih-bersih, menyapu halaman Pasar Rebo Purwakarta, dan tak hanya itu, mereka juga membagi-bagikan replika Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar kepada para pengunjung pasar. Kegembiraan masyarakat di Purwakarta dan seluruh masyarakat di Indonesia, dan sekaligus doa untuk Pak Jokowi Dodo yang ulang tahun hari ini ke-53. Di Pasar Rebo ini sengaja di set pasar tradisional yang kelihatan tidak terlalu tertata bagus, serta ada sedikit masalah Pemda yang tidak memihak kepada pasar ini. Bentuk kecintaan lain yang dilakukan para pendukung Jokowi ini juga nampak di Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok gerakan Revolusi Hijau menanam sejuta pohon di lingkungan rumah warga, seperti halaman rumah, di bantaran kali, dan di pesisir pantai Kali Baru Cilincing. 21 Juni, Pak Jokowi 53 tahun, 21 Juni adalah hari dimulainya Revolusi Hijau. Harapan saya agar semua daerah di Jakarta menjadi lebih hijau, agar semua tempat-tempat yang busuk dan banjir tidak banjir lagi. Caranya bagaimana? Dengan kita bantu menghijaukan, dengan menanam vetiver, tanaman yang bisa menahan banjir, menghilangkan bau, menahan erosi juga. Aksi gerakan Revolusi Hijau juga untuk menaruh harapan terhadap Capres nomor urut 2 Jokowi JK yang dinilai akan bekerja untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi warga. Para relawan berharap aksi sukarela ini menjadi awal mula yang baik atas munculnya harapan memiliki pemimpin yang sederhana, jujur, dan juga merakyat. Tim Liputan Metro TV.